berangkat duluan ke Bali beberapa hari untuk workshop dulu sama seniman tato beneran. Gitu. Oke. Untuk cuman tahu ini aja, kayak cuman tahu preparationnya tuh apa sebelum menato orang. Ada sesi ngobrolnya ternyata sama calon klien kita. Terus setelah nato apa yang harus dilakukan gitu. Jadi biar steril. Jadi belajarnya itu sih sebenarnya. Sama cara megang alatnya, device-nya. Citizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insightlife.com when someone's story is a history. And always with me, Maria Christy. How are you? It's been a long time dan akhirnya kita kembali lagi. Dan senang banget karena kembalinya kita ini langsung diberikan bumbu romansa. Tapi ini romansanya kayak apa ya? Entah romansa yang mungkin terlalu manis atau mungkin romansanya yang agak ada pahit-pahitnya. Karena ada unsur ingkar janji di dalamnya ya. So please welcome on studio the cast and crew from Romeo Ingkar Janji, Valerie and Morgan Oak. Ramai banget ya. Baru gue mau ngomong, kalian aman kan? Gak kaget ya? Gak terkejut kan? Maksudnya masih chill ya? Valerie, are you okay? Oh nice. Karena kalau Valerie kan mungkin... Nah, thank you ya Morgan. Dia benar-benar kayak, panik banget. Baik, gue bilang starter dulu. Memang kalau di sini kayak gitu. But first thing first, thank you so much sudah mau mampir ke sini. And of course, congratulations for Romeo Ingkar Janji. Mereka berdua bakalan cerita, ini mereka siapa sih? Kenapa tiba-tiba kok namanya jadi Romeo? Sebelum itu, kita mau lihat dulu trailer dari karya mereka. Seperti apa? Let's check it out. Good morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. Menurut gue, dia itu sesuatu. Aku janji akan menerima diri kamu utuh, lengkap dengan semua masa lalu kamu dan luka-luka kamu, apapun keadaan kamu. Ibu, jaga mulut kamu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, keluar. Dia itu belum move on tau dari lo. Aku cuma mau tahu satu sih, why her? Agatha itu sosok cewek yang beda sama semua cewek yang pernah gue kenal. Dia janji sama gue kalau dia akan nerima gue dalam keadaan apapun. Kerjaan tuh kayak takdir tau gak sih? Harus dikelarin. Kalau takdir, siapa yang harus kelarin? Semesta. Anak ibu boleh ingkar janji. Kamu tuh gak pernah cerita kenapa kamu pergi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Valerie agak-agak trending ya. Val, kamu lebih kaget diteriakin sama warga iTalk atau pas ditampar tadi? Pas ditampar dong. Oh my God, ya kita juga kaget sih. Kok tiba-tiba kayak abis romance kayak kok tiba-tiba ditampar gitu kan. Are you okay? Pada saat itu nggak oke, tapi sekarang oke. Tapi nggak ada bekas-bekas yang gimana-gimana banget Nggak, kan? nggak. Masih aman, masih mulus Rahangnya ya? dong yang pindah ya? Enggak. Oh, butuh dokter keretak dong, Bercanda, gimana bercanda. biar iniin. Tapi by the way, kita mau ngobrolin dulu seputar Romeo Ingkar Janji. Karena kalau ngomongin seputar Romeo, semua orang mesti kita akan langsung kayak, oke, it's Romeo and Juliet, which is it's a romance, pokoknya berbau romantis. Tapi memang ternyata Romeo di sini ingkar janji. What happened with the movie and what happened with the story? Siapa yang mau cerita duluan deh? Oke, the story mungkin mulai dari karakter dulu kali ya. Boleh dong. Valerie as who? Oke, aku sebagai Agatha. Agatha itu dia teenager yang punya dysfunctional environment, dysfunctional family. Jadi dia sedikit keluarga yang tidak berfungsi dengan baik ya. ya broken home. Dia itu punya surroundings yang dingin dan kelam gitu. Karena dia nggak punya support atau kehangatan itu di dalam rumah, nggak diberikan itu sama keluarganya. Jadi ya terbentuklah reality dia di mana dia tuh dibilang depresi tapi enggak ya, dia lebih nggak percaya cinta, lebih kehidupannya tuh dingin gitu, dingin banget gitu. Sampai akhirnya dia dipertemukan oleh takdir sama tato artis namanya Romeo. Oke, nice. And then abis itu dipisahkan oleh takdir juga. Oke. So basically ceritanya dua orang yang punya masalah masing-masing, punya trauma masing-masing yang akhirnya ketemu, klik, somehow mengalami ups and downs dan akhirnya harus terpisah oleh takdir.
Nah, lo kan udah jelas nih, tadi kan Valerio udah bilang bahwa oke, aku Agatha, Morgan as Romeo. Jadi kamu ngapain? Kamu ingkar janji apa? Nah ini kan highlightnya adalah kamu ingkar janji. Sabar. Sabar Bunda. Jadi kenapa? Ini reaksi netizen juga ya. Kenapa kamu ingkar janji gitu? Ya basically Romeo ini seniman tato yang spend his childhood di kota besar di Jakarta sampai akhirnya dia move ke Bali bersama mamanya gitu untuk menjalani hidup yang berbeda gitu karena dia ada trauma di masa lalu. He loves art dan dia tidak percaya cinta. Karena traumatik yang dia alamin itu untuk hubungan relationship dia nggak percaya itu ada yang namanya cinta. Jadi makanya sebelum ketemu Agatha tuh dia he's quite not a player ya, tapi kayak he's quite Picky. being around lah and picky gitu. Tapi setelah ketemu Agatha kayak oh she is the one gitu. Tapi takdir memisahkan lagi gitu. Rese ya kalau Romance gini nih antara happy ending atau enggak kita nanti 25 Juli ya guys ya sesuai dengan jadwal tayangnya. Tapi is it true bahwa ini adalah peran pertamanya Valerie, debut malah karena ini pertama kalinya kamu bermain layar lebar. Is it true? No, but well udah lama sih nggak main layar lebar, udah kayak berarti comeback-nya ya? 5 years ada. So yeah, this is my first In a long time. First in a long time, ya. In a long time. Kenapa? Apakah kemarin mungkin sibuk sekolah juga atau mungkin kebanyakan kayaknya aku sering lihat muka kamu tuh di series malah ya, lebih anak-anak sekarang banget gitu loh guys. Iya, aku waktu itu sempat 6 tahun di London sekolah. Oh iya benar-benar. Sempat 6 tahun, jadi sempat jadi student dulu lah. Oke, nah Valerie sendiri kan juga we know bahwa keluarga kamu juga memang berperan dalam aktingnya from your mom and dad gitu kan, kakak kamu juga. Dan fun fact-nya bahwa memang ini adalah salah satu project dari Om Jeremy dan juga Tante Ina Thomas. Mudah-mudahan gue gak salah ngomong ya gitu kan. Tapi kan maksudnya kayak ini tuh susahnya di sini. Ini adalah cerita anak yang rebel. But we know that your family adalah supportive family. Bahkan your brother dan segala macam. Gimana caranya seorang Valerie ini masuk ke karakter si anak yang kekurangan cinta padahal in life lo puji Tuhan mendapatkan banyak cinta. Oh, puji Tuhan banyak banget yang mendapatkan banyak cinta juga. Betul kan statement gue ya, nggak salah ya, Say? Aku banyak ngobrol sih sama teman-teman aku yang broken home, yang dysfunctional. I have friends from all over the world that has been through a lot. Jadi aku juga belajar banyak dari experience mereka dan kepribadian mereka and how they handle situations yang seperti itu. Jadi ya lumayan research. Tapi researchnya lebih ke ngobrol dengan teman-teman aku, nyari perspektif baru gitu. Nah kalau lo sendiri adapt ke karakternya Agatha kan lagi nih. Dysfunctional family kan sebetulnya we can say beberapa tahun kebelakang ini banyak yang udah mulai blow up di media. Dan ternyata geng banyak gitu yang mengalami dysfunctional family ini. Mungkin orang tuanya masih ada, masih utuh tapi tidak merasakan kehangatan itu. Nah lo setelah lo riset sama teman-teman lo dan lo mencoba menguliknya, lo cara transformnya ke Agathanya gimana? Sebenarnya yang aku temukan dari my research is sebenarnya every family is dysfunctional. Oh iya. Every single family is dysfunctional, but dysfunctional tuh bukan dalam arti kita nggak akan dapat kehangatan di dalam keluarga kita itu. Dysfunctional dalam arti ya, you can be dysfunctional, but as long as you're together as a family, you'll do fine. Gitu. So mungkin lebih ke aku understand dulu dysfunctionality bahwa kayak garis bawah kayak dasarnya kayak gimana, dan aku gimana caranya aku bisa terapin that type of dysfunctional in that character. Kan beda-beda ya maksudnya. Agatha juga ya gitu sih. Jadi itu ya. Kenapa kita tuh sering banget ngobrol di iTalk tuh gimana sih family-nya segala macam, karena gue percaya menjadi sebuah menjadi mengambil peran dalam sebuah proyek karya gitu ya, dan membuat itu menjadi karakter tuh butuh pekerjaan yang tak semudah itu Kak, ya kan, perlu adanya research, terus caranya, ADP dan lain-lain. Yang itu kita akan ngobrolin sama Valerie dan juga Morgan. Kalau Morgan gimana Morgan? Apakah kamu juga pengalaman kayak
gue harus, karena gue berperan sebagai seorang tato artis, gue ini kayaknya harus bertandang ke tato-tato artis yang ada di... Serius? Itu serius. Pernah pertanyaan gue bercanda. Serius. Oke, terus. Serius, karena belajar dari tutorial di YouTube atau sosmed kayaknya kurang deh. Sorry deh. Nah, terus pas lo syuting itu dia bener-bener lo Beneran, iya. Siapa yang nato lo? Siapa yang ditato dia? Ada klien. Bukan. Jadi Oke. Romeo ini dia udah somehow make it lah. Sampai dia punya studio tato sendiri gitu. Udah mandiri lah secara finansial. Udah mandiri secara profesi gitu. Cuman untuk memerankan karakter Romeo, kan saya belum tahu nih block shotnya. Maksudnya saya belum tahu apakah akan ada adegan atau montas Romeo menato orang kan. Jadi saya cuman kayak the worst case-nya kalau misalnya ada, saya udah ready gitu. Jadi saya minta ke produksi untuk saya berangkat duluan ke Bali beberapa hari untuk workshop dulu sama seniman tato beneran. Gitu. Oke. Untuk cuman tahu ini aja, kayak cuman tahu preparationnya tuh apa sebelum menato orang. Ada sesi ngobrolnya ternyata sama calon klien kita. Terus setelah nato apa yang harus dilakukan gitu. Jadi biar steril. Jadi belajarnya itu sih sebenarnya. Sama cara megang alatnya, device-nya. Oh, biar nggak kaku gitu biar ya, nggak Kak? kaku pada Iya, saat nanti bener-bener. kalau misalnya director butuh shot Romeo menato, saya nggak perlu ada hand talent gitu loh. Saya bisa ngerjain sendiri. Oh, nice. Lo mau info segitunya Iya, lah dari semuanya. instead total. of ya belajar di tutorial di YouTube juga bisa. Cuman kan kita nggak real ya kalau nggak megang langsung gitu. Terus perasaan lo memainkan karakter kehidupan seorang tato artis Ya, gimana? seneng sih, maksudnya saya nggak familiar sama dunia tato gitu dan ya walaupun punya banyak teman tato tapi kan mereka adalah customer kan, bukan orang yang melakukan profesi seniman tato gitu. Yes, Jadi ya yes. seneng sih, maksudnya belajar hal baru lagi. That's the perks of being an actor gitu. Jadi kita bisa punya skill baru, pengetahuan baru gitu. Seneng. Nah kan balik lagi ke Romeo-nya deh, Yes. sisi Romeo-nya. Ketika film ini mungkin awal ditawarkan dan mungkin gue nggak tahu deh, mungkin lo juga bisa sharing bagaimana proses castingnya, Ya. lo akhirnya involved dan oke gue mau take a part as a Romeo. Kayaknya itu kan agak quote unquote tanggung jawab yang besar nggak sih Ya. Morgan? Pastinya tanggung jawabnya besar dan ya saya melewati proses casting sama direkturnya langsung dan setelah tahu kalau ceritanya, jadi sebelum baca full script waktu casting saya diceritain nih sama sutradaranya, sama produsernya juga Om JT gitu, Mas Emil Heradi sutradara, Om Jeremy Thomas, Tante Ina. Mereka menceritakan garis besar cerita Romeo yang kerjanya seperti apa dan the story is beautiful. Kayak, dalam hati kayak semoga saya dapet ya gitu. Kan kalau casting kan kita kayak 50-50 kan, Iya, kita bisa masih dapat kayak bisa enggak bisa gitu. enggak. Tapi ya saya berangkat dari doa, saya bilang, kalau misalnya cerita ini bagus dan kita akan bakalan syuting di Bali dan saya juga punya list sutradara yang pengen saya ajak kerjasama dan salah satunya adalah Mas Emil Heradi gitu. Wow. Saya suka karya dia yang di Night Bus waktu itu. Film Night Bus, jadi kayak ya semoga saya dapat dan akhirnya puji Tuhan saya dapat. Oh nice. Tapi ya ceritanya bagus. Oke, apa yang membuat lo jatuh cinta? Ceritanya tuh dikit aja tanpa spoiler ya? Tanpa spoiler, romance tapi romansnya tuh kayak ada sedikit touch of mystical ya. Ada sedikit. That's why we chose to shoot this movie in Bali gitu. Karena kan satu vibe kan. Maksudnya ceritanya butuh yang vibe-nya mystical dan Bali juga kita tahu sendiri kan magical, vibe-nya sangat magical gitu. Jadi ceritanya aduh nggak bisa spoiler tapi ada twist. ada twist di ceritanya dan ini it's not just another romance. It's not just another Romeo and Juliet type of story gitu. This is irrational love. This is rational love. Rational love. This is real hard love. All the problems yang di film-film drama sekarang nggak di-highlight, mungkin di film ini di-highlight. Karena kan biasanya kalau romance kan yang di-highlight kan pasti first meet-nya itu seperti apa. Terus dua orang menjalankan relationship sampai akhirnya bisa happy ending or sad ending. Tapi ini kan dua orang dari Romeo juga datang dari dysfunctional family. Gitu. Jadi dua orang dari dysfunctional family akhirnya they got together, ups and downs, tapi ada campur tangan takdir juga. Nice. Sehingga mereka akhirnya dipisahkan oleh takdir. Jadi manis ya, pedas-pedas manis gimana? Pedas-pedas is gitu. bittersweet. Oke, nice. Tapi kalian as a person gitu pernah dengar nggak sih bahwa sebetulnya when we talk about love,
itu tuh ada hukum tarik-menariknya juga. Yes. Makanya The mungkin law di of sini attraction. dikisahkan juga bahwa ketika ada dua jiwa yang hadir dari dua dysfunctional family, akhirnya mereka saling mengikat, tapi sebetulnya mereka tuh saling menghancurkan juga. Kalian pernah dengar nggak perumpamaan atau mungkin ada korelasinya nggak sama si cerita Romeo ingkar janji ini? Kalau mengikat sih mungkin iya ya, nah, the law of attraction kan. Iya, law of attraction ya. Cuman saya lebih percaya bahwa dalam setiap hubungan, dalam setiap pertemuan, mau itu kita bertemu dengan pasangan kita ataupun even orang tua kita, teman kita, itu semuanya udah ada yang ngatur gitu. Oh nice, ya. Tapi percaya nggak lo kalau misalnya cinta itu bisa habis di orang lama? Tergantung. Berat Pertanyaan ya. di iTalk Gimana ini coba? memang ini butuh Coba gimana? Cinta itu bisa habis habis? di orang lama. Enggak. Kalian langsung enggak. I don't believe that. So you can create something with a new person. Iya. Iya, jadi bukan something juga sih. Maksudnya kayak misalnya lo bisa nih move Kadar on sama cinta orang gue lain, gitu maksudnya. tapi tetap ada rasa cinta lo tuh di orang lama ini. Oh, Lo bisa build a life, mungkin marriage sama orang baru, tapi dia tetap abis di sini nih. mungkin kalau abis enggak ya, tapi aku setuju. Aku setuju suka kalau pertanyaan-pertanyaan ini. misalnya mantan itu jadi a part of our lives. Ya. Oh nice. Itu aku setuju, cuman bukan sampai di titik abis ya. Mungkin kalau misalnya kita emang cintanya udah abis sama orang lama, nggak bisa punya. Mungkin itu orang yang nggak ngomong bisa. itu bucin banget kali ya. Makanya somehow dia mencoba untuk move on tapi nggak bisa gitu. Cuman Sampai nggak bisa punya relationship Iya. baru gitu. Kayaknya nggak sampai ke situ ya. tapi I don't know kalau misalnya what type of relationship Iya. yang dipunyai orang itu sehingga dia bilang akan habis di orang lama gitu. Karena kalau kayak gitu kan dia kayak somehow trap ya. Iya. Terjebak kan maksudnya dan dia it's not really fair untuk build another relationship kalau misalnya belum selesai. Itu kan pasti hubungan dia sama dirinya sendiri sih sebenarnya. Kalian berdua tuh kalau pacaran gitu bucin gak sih? Aku bucin tapi bucinnya yang masih masuk akal Ini enak lah. ya kayaknya. Kamu bucin juga udah deh. Morgan maaf banget ya Morgan. Saus. You are iya. bucin, come on. Yes, bucin. Bucin banget, Val. Bucin. Bucin banget ya. Manis Saya suka ya. micin sih jadi kayak sama ya. Bercandanya bapak-bapak juga ya, saya. Oh, tapi oke balik Ya tapi lagi. orang-orang pasti ada bucinnya lah ya. Maksudnya kalau misalnya kita nggak bucin-bucin banget tuh bahaya tuh. Iya. Oke. Nah, kalau untuk proses syutingnya sendiri, kalau tadi kan udah bilang bahwa ini memang ada korelasinya dengan jalur ceritanya, makanya di Bali. Kalian Yes. berapa lama di Bali? Terus mungkin ada proses syuting yang berbeda, karena ini juga ceritanya cinta juga yang berbeda. Keseruan-keseruan pada saat syuting Kita Romeo and Juliet. we shot this movie Last year. last year, sebulan ya. Kita di Bali hampir sebulan lah. Seru banget dong. Seru banget, banyak distraksi ya kalau di Bali. Syutingnya sehat nggak? Syutingnya sehat. Oh, oke. Tapi ya itu distraksi, since in Bali pusat entertainmentnya kan di sana gitu. Jadi kayak Aku nggak distracted sih. Kamu mungkin. Oh, kamu kan zen banget Aku juga ya. Aku nggak sih. Aku karena tipikal orang yang kalau lagi syuting gitu aku suka mendadakin Introvert. Iya, aku emang udah introvert. Iya, iya, jadi sama sih. makin introvert lagi biasanya kalau syuting. Oh serius? Iya. Terus lo deal sama orang-orang yang banyak itu kan maksudnya syuting nggak mungkin it's a movie pasti kan orang Iya. banyak kan dan lo how to maintain the energy bagi seorang introvert itu gimana ketika di tengah-tengah syuting? Aku biasanya kamu suka di mobil ya, tiba-tiba habis Sendiri. syuting terus dia kayak ke mobil gitu. kalau butuh waktu sendiri aja. Kadang-kadang I just need to be alone. Ya. Recenter gitu. Habis itu Karena kan base campnya kan kadang bareng Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau misalnya kita nggak bisa ke mobil, enggak sih, waktu itu Atau apa? kita lakinya kita syutingnya pasti nggak jauh tuh ada kayak sawah gitu atau pantai gitu. oke. atau kafe, Atau kafe. yang very Jadi- nice cafe yang nggak rame gitu. Jadi kita bisa ngopi berdua. Iya, jadi nggak suntuk-suntuk amat sih kalau di lokasi perlu Ya sendiri. sin Bali kan aku bilang Iya. kan, maksudnya banyak distraksi itu gitu. It's a good kayak- distraction juga Ya, ya. good Iya, distraction. gitu.